Iya, masih dikit nanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Kita lanjut yang obrolan tadi ya, Mbak Neta. Tadi ada psychological first aid. Iya. Apa itu? Iya, jadi kalau misalnya di medis itu ada P3K ya, kita Betul. sering dengar ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau ini Nah, pada psikologi gangguan sebenarnya juga ada Oke. gitu, psychological first aid. Jadi sebenarnya sederhana. Pertama kita memberikan dulu rasa aman. Misalnya orang-orang yang baru mengalami bencana atau tanah longsor kemarin ya di Banjarnegara. Pertama kita evakuasi dulu, ya kan, kalau enggak dia masih takut kan Iya. tiba-tiba longsor terjadi. Jadi kita evakuasi. Dijauhkan dari daerah bencana. Jauhkan dari daerah bencana, dievakuasi di tempat yang lebih aman. Setelah itu penuhi kebutuhan dasarnya. Mereka kurang apa? Mereka butuh apa? Makan, minum, pakaian, terus pengungsian, shelter, terus seperti apa? Air bersih itu juga yang Ya, penting betul. kan. Apalagi juga untuk bayi-bayi, bagaimana ketersediaan air bersih, terus juga untuk mandi, untuk segala Oke. macam ya. Oke. Itu terus kemudian setelah itu baru berikan rasa nyaman. Rasa nyaman tuh dengan cara apa? Sebenarnya sederhana sekali dan relawan pun bisa melakukan. Misalnya dengan mendengar aktif. Cukup dengan mendengarkan saja gitu. Mendengar aktif tuh beda ya dengan mendengar misalnya mendengar tapi kita matanya kemana-mana atau apa. Mendengar aktif tuh kita benar-benar memberikan atensi, Mendengar fokus apa? perhatian kita terhadap dia, keluhannya. Keluhannya, oke. Justru saat bencana jangan ditanya-tanya. Kalau ditanya-tanya kan dia malah Iya, ini. betul, malas tapi, ya. tapi kita dengarkan aja, dia mau nangis nggak apa-apa, pokoknya kita ada di samping dia. Jadi dengarkan dia segala ceritanya atau apa ya, kita terima, tampung dulu. Kalau misalnya dia merasa sedih, merasa marah, kita bilang itu wajar terjadi karena kan memang kejadiannya sangat tiba-tiba dan luar biasa dan bahkan mengancam nyawa kan. Betul. Jadi itu wajar terjadi, nggak apa-apa. Kan kadang mungkin ada orang yang menganggap apa saya ini mengalami sesuatu gitu kan, bingung dengan perasaannya. Kita bilang Iya, itu betul. wajar, Bingung kita lebih normalisasi tepatnya. ya. Oke, kita lihat ini ada foto. Ini Oh, ada iya. satu. Nah, itu kebetulan di Cianjur itu gempa Ini Cianjur. Oh ya. gengnya IOF ya. Itu di IOF Barat. atau apa baca? Iya, IOF. IOF, iya. Ada Mas Handito di situ. Oh, itu yang baju orange ya. Itu Ini di situ. mana waktu itu? Itu ada situ Gintung. Situ Gintung yang berapa tahun yang lalu ya? Lupa saya. Kemarin Puting Beliung Bandung datang nggak? Enggak, Tapi kebetulan ada tim Bandung ya. Itu juga serem juga loh. Lumayan. Memang ada Itu yang beberapa. Cikangkareng itu persis kayak di Banjarnegara kemarin. Banjarnegara juga ya. Iya, satu desa Longsor, betul, ke rubuh. longsor. Itu di Padang. Oh iya, Padang. Jadi Memang di Merapi. Memang negara kita memang Iya, negara rawan bencana. rawan bencana. Justru harus semakin banyak relawan, semakin Iya. banyak lagi Sebetulnya psikolog. bukan makin banyak relawan kalau saya. Bagaimana? Pencegahannya. Sekarang gini, kalau orang Indonesia itu adalah kapok dulu baru sadar. Betul. Kita sudah Itu. ada loh BNPB penanggulangan bencana, tapi bencananya kan ada terus Ya, ditanggulangi. sebenarnya akan lebih baik jika diajarkan dari Nah. mulai di pendidikan. Misalnya kayak di Jepang kan anak-anak sudah terbiasa tuh kalau Dari misalnya awal gempa itu bumi, sudah di- udah ada kayak sirene. Jadi Sirene. apa yang harus dilakukan Iya. saat Nah, gempa? itu. Apalagi misalnya. terutama di daerah-daerah yang memang rawan bencana. Apalagi Jangankan- sekarang gunung berapi kan satu meletus. sekarang mau karena dibilang ada di rawan lingkar. bencana, orang di Bandung tiba-tiba puting beliung, mana tahu Iya. kita bakal Iya, ada ya. jadi memang Maksudnya harus siap memang sedia. siap sedia itu yang harus Itu yang harus diajarkan. yang sekarang dari sekarang udah mulai. Jadi mulai diajarkan. kayak Ya. mungkin buat orang tua yang punya anak gitu, yang punya anak kecil, bencana itu bukan selalu harus bencana Iya, dalam artian itu. Jadi seperti dalam kota aja, lagi jalan naik mobil juga dalam keluar bisa. kecelakaan sama lagi jalan di mobil beserta keluarga, anak kecil, terus tiba-tiba macet total yang berjam-jam. Itu bisa Nggak jadi bawa- satu jadi bencana, sebuah bencana, kecil, karena betul. Anak kecil butuh makan, butuh minum. Jadi sudah disiapkan dari sekarang tuh di mobil itu sudah ada logistik. Mungkin udah untuk beberapa satu atau dua hari gitu itu sudah harus prepare. Oh, perbekalan. Ya sama kalaupun Ya. misalnya tiba-tiba gempa, rumah hancur, Betul. mobil itu masih bisa jadi tempat tinggal kedua. Oke. Mobil itu masih bisa menghasilkan air minum dari AC, air kondensasi itu masih bisa diminum. Oh gitu. Itu masih oke. bisa diminum. Ya ya ya. Jadi, Itu pengetahuan yang bagus Mobil itu juga ya. adalah sebuah rumah kedua. Jadi Oke, aku mulai nanti aku mau minum Jadi rahasia. siaga bencana. Bahkan Iya, ada siaga sebutnya tas bencana. ya, tas siaga Iya. bencana. Di tas itu Iya, kita itu siapin juga. semua ya, dokumen Iya. penting. Dulu aku pernah kotak waktu P3K. Itu yang aku tinggal di harus Bandung, dibayar. cerita sedikit. Jadi aku tinggal di Bandung, aku punya namanya tas darurat. Iya, Jadi tas aku nyiapin darurat. satu tas, di situ Iya. udah ada dokumen apa segala macam, handphone, makanan apa, chargeran dan lain sebagainya. Chargeran juga kalau di daerah yang Iya. ini kan nggak ya. Tapi saat itu Tangkuban Perahu tuh lagi siaga juga gitu loh. Jadi aku siapkan itu. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi apa ya, kita jadi agak pede gitu loh, begitu ada apa-apa langsung kalau banget untuk sih. prepare lebih bagus daripada enggak. Jadi Oke.
intinya kita mengajari anak-anak sejak dini bahwa kemungkinan terjadi bencana itu bisa dimanapun Iya, bisa juga dimana secara, aja. secara Sampai ke psikologis. mall aja nih anak kecil tuh harus diajarin Di mana mereka exit masuk, door. ya, masuknya kemana, keluarnya kemana, itu. Jadi kalaupun nanti dia terlepas dari orang tuanya, dia harus diajarin bahwa kumpul di satu titik di Iya. mana, itu tempat yang aman. Atau dia nanti harus pulang ke rumah seperti apa. Kita kan nggak tahu. Di tempat Kapan keramaian. aja. Gempa, kebakaran itu kan sesuatu yang tidak Gempa itu terduga. hitungannya detik, Detik, ya betul. menit paling lama. Bakaran juga ya, nanti Iya, orang dan- panik kan kita ikut panik. Kalau kita tahu apa yang harus dilakukan kan kita akan lebih siap Iya, gitu lebih siap. menghadapinya. Itu aja. Oke, kita bicara soal apa yang tampak ketika anak mengalami trauma. Perubahan apa yang terlihat? Mungkin Mbak Neta belum datang, tapi Mas Andito Iya, sudah ada di sudah tempat duluan karena melihat kan gitu ya. beliau ini dengan tim SAR pasti datang lebih dulu. Mbak Iya. Neta mungkin beberapa hari kemudian. Apa yang bisa dikenali oleh Mas Iya. Andito dan teman-teman? Biasanya sih memang ada perubahan perilaku sih. Misalnya pada anak yang lebih kecil dia jadi lebih inginnya selalu dekat dengan orang tuanya, nggak mau terpisah. Terus Kalau juga orang tuanya tidak ada, nah itu juga menjadi masalah sendiri ya. Kalau itu bisa memang masalah yang paling harus sering itu. misalnya terpisah. Misalnya kita nggak tahu ya orang tuanya di mana. Itu memang sebaiknya kita harus mencari gitu supaya ketemu atau minimal keluarga terdekatnya lah gitu atau komunitas terdekatnya karena memang anak tuh tidak bisa dipisahkan dari ini. Jadi memang kayak panti asuhan itu solusi yang paling terakhir deh gitu. Kalau bisa harus ketemu dulu dengan keluarga terdekatnya atau komunitasnya atau kakek neneknya atau orang terdekat karena itu sangat penting bagi anak gitu. Bagaimana dia berada di dalam keluarga itu pengasuhan tuh penting sekali. iya, ketika keluarga sudah tidak ada sama sekali, mungkin dia akan mencari tetangganya Dia atau yang temannya, tahu dia, yang tahu kenal. dia. Itu membuat dia sedikit merasa lebih aman. Tadi kan Betul. pertama lagi tadi kan merasa aman. Aman tidak hanya dari segi fisik ya, tapi juga secara psikologis gitu. Justru yang lebih penting kan secara psikologis, fisik bisa disembuhkan iya. ya. Terus merasa gitu. nyaman. Terus kemudian juga kita perlu bangun segera sekolah darurat. Kenapa? Biar anak punya rutinitas kembali untuk bisa melakukan Konsentrasinya sesuatu. agak Iya, terpecahkan dia dengan punya itu. kegiatan. Sebenarnya tidak hanya anak sih, orang dewasa pun kalau misalnya biasa bekerja tiba-tiba tidak bekerja itu kan jadi sesuatu hal. stres. Iya, Beban, jadi beban, mau bekerja kalau di mana bisa ya, hidupnya juga hancur dibangun kembali misalnya apa posyandu terus juga tadi pusat-pusat misalnya sekolah darurat terus puskesmas. Posyandu penting karena supaya anak juga bisa mendapat nutrisi, mendapat juga untuk kesehatan dia, vaksinasi segala macam. Jadi itu yang penting karena kan relawan datang juga memang hanya sebentar ya. Nanti kalau ketika mereka pergi jangan sampai anak merasa kehilangan karena tidak sudah, ada lagi yang membantu. berat itu Nah, dia. Nah, Mbak Neta sendiri biasanya ada berapa lama di daerah? nah, kalau bencana? saya waktu itu waktu di Aceh itu sekitar 6 bulan, tapi Puskris Psikologi UI kami kegiatannya ke posyandu dan puskesmas. Jadi memperkuat lembaga yang sudah ada karena kami tahu kami di sana hanya sementara gitu ya dan kami tidak ingin justru memberikan kehilangan lagi yang besar. Nah, Jadi lewat posyandu 6 itu ketika bulan kami tuh- pergi kan tetap ada kegiatannya. 6 bulan Jadi itu kami perkuat. membuat Mbak Neta bisa seperti ibu mereka, kakak mereka ya Iya. kan? Jangankan Mbak Neta, aku 2 bulan KKN itu anak-anak kecil nangis semua babai di Majalengka Iya. waktu itu. Nah, Apalagi ini 6 bulan ada kedekatan yang Iya. buat mereka, oh aku kehilangan lagi. Itu Justru kan jadi itu yang gimana dong? kita cegah sih. Maksudnya kita harus memperkuat mereka gitu. Mereka bisanya apa? Kita lihat remaja-remajanya. Kita bisa mulai Oh, betul. remajanya yang mengadakan kegiatan Yang justru kita terus kasih stay tahu, di sana. dan waktu itu kami memberikan juga kepada orang tua kayak seminar buat orang tua. Jadi orang tua nanti bisa ketika kami tinggal mereka bisa mengasuh anaknya dengan cara yang lebih baik. Terus kemudian juga posyandu kami perkuat bidan-bidannya. Kemudian juga kader-kader posyandu. Jadi tanpa kami Betul. pun mereka Berarti- jadi bisa kegiatannya tetap Iya, berjalan. berarti di daerah tersebut ketika sudah ada Mas Henido datang, lalu kemudian Mbak Neta datang, diharapkan setelah nanti nggak pengen sih terjadi bencana lagi, tapi apabila terulang mereka sudah lebih siap. Iya. Betul ya. Oke, kita akan kembali lagi. Kita masih ada beberapa segmen dengan tema kita mengatasi trauma pada anak pasca bencana. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.